Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita mengenai bab la, yaitu ibarat wala yakhfa. Kemarin kita bahas bahwa la yaitu ketika isimnya berbentuk mufrad, artinya lawan dari mudhaf, maka la tersebut punya dua ilat bina. Yang pertama menurut Imam Sibawaihi adalah tarakub khamsata asyara. Kemudian menurut Imam Az-Zamakhsyari adalah min istighraqiyah. Artinya ada dua pendapat kemarin yang menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari dibinanya isim la ketika mufrad. Sekarang kita akan lanjutkan apakah nantinya la yang memiliki isim berbentuk mufrad itu ketika berulang-ulang atau tidak. Itu yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhfa anna qawlan nazimi wa inda ifrad ismiha ilah syamilun li halatai tikrari wa adamihi. Fatakulu inda adamit tikrari la rajula fid dari bibina'i rajula faqat. Wa taqulu 'inda tikrari la akha wa la aba mawjudani. Fataltazimu bina'u kullin minal akhi wal abi. Aw raf'ahu hala kaunihi munawwanan ka qaulika la akhun wa la abun bi raf'i kullin minal akhi wal abi ma'at tanwini. Wansib aban aidan idza banaital akha fatakulu la akha wa la aban. Fayakunul abu hina izin ma'tufan alal mahallil akhi. Amma idza rafa'tal akha fala tansibul abu kama dzakarahu biqaulihi. Wa in tarfa akhan la tansibah fayamtani'u an taqula la akhun wala aban li'annahu la wajha lin nasbi hina izin. Wa yajuzu bina'ul akhi wa raf'ul abi munawwanan wa aksuhu fayajuzu an taqula la akha wala abun wala akhun wala aba. Fatalakhasa annal awjaha sittatun wahidun mumtani'un wa huwa raf'ul awwali wa nasbus sani wal khamsatul baqiyatu jaizatun. Wa hadhil awjuhi tajri fi la hawla wala quwwata illa billahi. Waqad akhaza muhtarizat tankiri wal ittisali biqaulihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhfa, dan tidak tersembunyi, anna qaulan nazimi, bahwa sesungguhnya perkataan nazim, wa inda ifradismiha ilah, yaitu wa inda ifradismiha sampai akhir, syamilun, adalah kata tersebut syamilun, mencakup li halatai tikrari wa adamihi, bagi dua kondisi berulang-ulang dan tidaknya berulang-ulang. Fatakulu, maka berkata kamu, inda adamit tikrari, seketika tidak berulang-ulang, la rajula fid dari, tidak jenis laki-laki pada rumah. Bibina'i rajula faqat, dengan membina lafaz rajula saja. Watakulu, dan berkata kamu, inda tikrari, seketika berulang-ulang, apa kata? La akha wa la aba mawjudani.
tidak jenis saudara, tidak jenis bapa adalah ada. Maka fatal tazimu, maka lazim, maka mesti bina'u kullin minal akhi, membina tiap-tiap dari lafaz akhi wal abi dan abi. Au raf'ahu, atau rafa'nya itu isim la, hala kaunihi, hal keadaannya itu isim la, munawwanan, diberi tanwin. Kakaulika, seperti perkataan engkau, la akhun wala abun, dengan rafa tiap-tiap dari akhi dan abi, ma'at tanwini, beserta tanwin. Wansib aban aidan, dan nasabkanlah olehmu akan lafaz aba, akan ia pula, idza banaital akha, apabila kamu membina lafaz akha. Fatakulu, maka berkata kamu, la akha wala aban. Fayakunul abu hina izin, maka ada oleh lafaz abu seketika itu, ma'tufan, bagaimana adanya diatafkan, ala mahallil akhi, di atas mahal lafaz akhi. Amma idza rafa'tal akha, adapun apabila merafa'kan kamu akan lafaz akha, fala tansibul abu, maka janganlah menasabkan kamu akan lafaz, maka tidak nasab oleh lafaz abu. Kama dzakarahu, seperti barang yang menyebutkan musannif akannya barang, bikaulihi, dengan katanya musannif, wa in tarfa'akhan la tansiban, dan jika merafa'kan kamu akan akha, jangan menasabkan kamu akan aba. Fayamtani'u, maka tercegah, antakula, oleh bahwa berkata kamu, la akhun wala abun, la akhun wala aban. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya pekerjaan, la wajha lin nasbi, tidak ada jalan bagi nasab, hina izin, seketika itu, seketika rafa lafaz akhu. Wa yajuzu, dan boleh oleh membina akhu dan rafa abu, hal keadaan ditanwin, hal keadaan diberi tanwin, dan boleh kebalikannya, itu yang disebutkan. Fayajuzu, maka boleh, antakula, bahwa berkata kamu, la akha wala abun, wala akhun wala aba. Fatalakhasa, maka berkesimpulan, annal aujaha, bahwa sungguhnya metode-metode, sittatun, ada 6. Wahidun, sebermula salah satu, mumtani'un, adalah dilarang. Wahwa, dan bermula dianya yang dilarang, raf'ul awwali, rafa yang pertama, wa nasbus sani, dan nasab yang kedua, wal khamsatul baqiyatu jaizatun, dan sebermula 5 yang ketinggalan, jaizatun, adalah boleh. Wa hadhil aujuhu tajri fi la haula wala quwwata illa billahi, dan ini jalan adalah berlaku ia jalan pada la haula wala quwata illa billahi. Titik. Itu lafaz dan matan. Sekarang kita coba membahas tentang surah dari lafaz tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini disebutkan, wala yakhfa anna qaulan nazimi wa inda ifradismiha ilah syamilun li halatai tikrari wa adamihi. Di sini disebutkan bahwa pernyataan Imam Asy-Syarifuddin Al-Imriti, yaitu wa inda ifradismiha, ini wa inda ifradismiha zamil bina, pernyataan seperti ini mengindikasikan kepada bahwa sesungguhnya baik isim la itu dalam kondisi berulang-ulang la atau tidak berulang-ulang la. Artinya apa? Artinya bina la, ya, bina isim la yang mufrad itu baik dalam kondisi tikrar la, atau la lam yatakarrar la, atau tidak berulang-ulang la.
Dari mana kita bisa mengetahui? Dari tidak adanya kait di dalam syair tersebut. Syair tersebut hanya menyebutkan wa inda ifradis mihal zamil bina. Seketika mufrad isimnya la, lazimilah olehmu akan bina. Di sini tidak disampaikan bahwa apakah ketika tidak berulang-ulang la tikror la, tidak berulang-ulang la atau tikror la. Ini tidak disebutkan. Dengan tidak menyebutkan ini, maka diambil kesimpulan bahwa isim la itu bisa dibina baik dalam kondisi berulang-ulang atau tidak. Sampai situ antum paham? Itu maksudnya wala yakhfa anna qaulan nazimi wa inda ifradismiha ilah syamilun li halatai tikrari wa adamihi. Jadi syair wa inda ifradismiha ilah itu mengindikasikan kepada bahwa baik lamnya itu berulang-ulang atau tidak, tetap mesti dibina. Oke, kita lanjutkan. Fatakulu inda adamit tikrar. Maka berkata kamu seketika tidak berulang-ulang. Contoh dari tidak berulang-ulang adalah la rajula fid dari. La-nya mana? Hanya satu. Rajula dibina di sini. Kenapa? Karena dia isim mufrad, lawan dari mudhaf. Apa ilat binanya? Bisa tarakub 15 atau mengandung makna min istighraqiyah. Dengan membina rajula saja. Dan boleh juga kita katakan ketika berulang-ulang, apa itu la akha wala aba. La akha wala aba maujudani. Ini keduanya ini dibina. Maujudani menjadi khabar. Maka seketika itu, ini fatal tazimu, maka seketika la akha wala aba mesti oleh membina tiap-tiap dari akhun dan abun. Nah, di sini untuk masalah isim la yang ketika mufrad itu boleh dua. Boleh mengamalkan la dalam tanda kutip membinanya atau tidak mengamalkan la sama sekali dari segi i'rab. Artinya isim la yang mufrad itu boleh dalam kondisi bina atau boleh dalam kondisi rafa. Boleh bina, boleh rafa. Kalau bina berarti kita amalkan i'mal lah. Kalau misalnya rafa itu kita ilghakan lah. Antum paham? Kalau misalnya bina itu kita amalkan lah, kalau misalnya rafa itu kita ilghakan lah. Tidak kita peramalkan. Nah, baik ini dua ini baik berulang-ulang lah atau tidak. Jadi berulang-ulang lah atau tidak itu tetap boleh bina dan juga tetap boleh rafa. Sekarang kita lanjutkan. Itu maksud wa taqulu 'inda tikrari la akha wa la aba mawjudani. Fataltazimu bina'u kullin minal akhi wal abi. Aw raf'ahu atau rafa'nya isim la, hal keadaan isim la itu bertanwin seperti perkataan kamu la akhun wa la abun. Ini juga boleh la akhun wa la abun. La akhun wa la abun. Akhun wala abun. Maka la yang ada di sini ini tidak beramal min haitsu i'rab. Ini ilgha. Ini juga ilgha. Min haitsu apa ini? Ilgha dari segi amalannya. Tidak, namun dari segi hukum tetap ya. Kemudian sini dinyatakan bahwa juga boleh rafa beserta tanwin. Dengan la akhun wala abun dengan rafa tiap-tiap dari akhun dan abun beserta tanwin. Nah, itu yang pertama. Wansib aban aidon. Nah, juga boleh yang kedua. Dan nasabkanlah olehmu akan lafaz aba akan ia pula idza banaital akha, apabila kamu membina akan lafaz akha. Maka berkata kamu la akha wala aban. Maka ada abu seketika itu diatafkan di atas mahal akhu. Juga boleh la akha wala aban. Maka aban ini diatafkan kepada mahal dari akha.
Akha adalah isim yang dibina. Isim yang dibina. Kalau isim yang dibina, yang berubah itu adalah mahal. Akha, karena ia adalah masuk pada la, yang mana la kerjanya adalah seperti inna menasabkan isim, maka ia karena dibina ia tetap fathah, tapi karena ia dimasuki la, ia menjadi dibina pada mahal nasab. Makanya ketika itu aban ini itu dibaca nasab. Kenapa? Karena diatafkan kepada mahal dari akha. Itu juga boleh. Itu sama juga dengan itulah la haula wala quwatan. Bolehkah kuwatan? Boleh. Kenapa? Kita atafkan kepada mahal dari haula. Kemudian amma idza rafa'tal akha, adapun apabila kamu merafa'kan lafaz akha, maka kamu tidak boleh menasabkan abu. Seperti yang disampaikan musannif. Kenapa bisa tahu seperti ini? Kenapa bisa tahu amma idza rafa'tal akha fala tansibul abu? Karena kaidah dari Imam Asyarifuddin Al-Imriti, wa in tarfa akha la tansiba. Kalau kamu menafakkan lafaz akha, kamu tidak boleh menasabkan abun. Maka tidak boleh menyatakan la akhun wala aban. Coba kita buat. La akhun wala abun. Oh maaf. La akhun wala aban. Boleh nggak la akhun wala aban? Coba, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Memandang dia la akhun, ya, dia sekarang dibina atau di Arab? Dia di Arab. Dia di Arab dalam kondisi apa? Dalam kondisi rafa. Maka tentu mestinya kalau kita atafkan tentu harusnya dia juga menjadi la akhun wala abun. Maka tidak ada jalan sehingga bisa dia menjadi nasab. Seperti itu. Itu maksudnya. Kenapa tidak bisa? Karena aban ketika kita atafkan kepada akhun, ya, kita atafkan kepada akhun, itu tidak boleh. Kenapa? Karena akhun dalam kondisi rafa. Berbeda nantinya kalau la akhun wala aba dengan membina lafaz ini. Ini namanya kita amalkan. Kalau lafaz mufrad itu tidak ada yang diamalkan dalam kondisi nasab, kecuali sebelumnya itu dibina dan kita mengatafkan kepada mahal yang dibina tersebut. Itu contoh yang sebelum itu. Kita lanjutkan. Maka tidak boleh, maka tercegah bahwa mengatakan la akhun wala aban. Kenapa? Karena sesungguhnya pekerjaan la wajha li nasbihi naizin. Tidak ada jalan bagi menasabkan ketika itu. Ketika lafaz akhun, apakah aban itu bisa diatafkan kepada akhun? Kalau diatafkan kepada akhun, mestinya dia rafa, tidak boleh nasab. Bolehnya nasab itu ketika sebelumnya yaitu akha itu dibina, sehingga dia pada mahal nasab, seperti itu. Wa yajuzu bina'ul akhi wa raf'ul abi munawwanan wa aksuhu, dan boleh membina lafaz akhu dan merafa'kan lafaz abi halka dan bertanwin. Nah, apa contohnya? Kita bina lafaz akhu la akha wala abun. Boleh nggak? Boleh. Ini i'mal, ini ilgha. La akha wala abun. Kenapa bisa? Bukan berarti abun diatafkan kepada ini, tidak. Tapi abun, la-nya tidak diperamalkan. Kalau akha, la-nya diperamalkan. Dan boleh juga dibalikkan. Apa maksudnya? Waksuhu. Dan boleh juga dibalikkan. Apa contohnya? Contohnya berarti la akhun wala aba. Apa? Ini apa maksudnya ini? La di sini bukan berarti aba ini diatafkan kepada akhun, tidak, tapi la ini diilghakan dan la yang di sini itu diamalkan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Mana lagi itu?
la wajha linasbi wa yajuzu bina'ul akhi wa raf'ul abi munawwanan wa aksuhu. Fayajuzu, maka boleh bahwa berkata kamu la akhun wa la akha wa la abun wa la akhun wa la abah. Boleh kita katakan la akha wa la abun wa la akhun wa la abah. Fatalakhasa, maka berkesimpulan, annal aujah, sesungguhnya metode-metode ada 6. Wahidun, 1, mumtani'un, yaitu terlarang, yaitu rafa yang pertama dan nasab yang kedua. Dan 5 yang ketinggalan adalah boleh. Dan ini adalah jalan-jalan yang beredar, yang juga dipakai pada la haula wa la quwata. Coba kita tengok. Ada 5 yang boleh dibaca. Kita buat di sini la akhun wala abun. Yang pertama boleh dibina, la akha wala aba. Yang kedua la akha wala aban. Itu yang kedua. Ini 1, 2. Kemudian yang ini la akha wala aba, la akha wala aban. Kemudian la akhun wala abun, tidak diamalkan. Kemudian yang terakhir adalah yang 2 lagi. Ini yang boleh, ini la akha wala abun. Dan ini yang keempat la akha wala abun. Kemudian la apa lagi nih, la akhun wala la akhun wala abah. Nah ini, mohon maaf ya tulisannya jelek karena abang nggak pakai pena loh, pakai stylus, pakai jari, sulit. Nah ini 5 yang boleh dibaca. Coba lagi kita lihat yang pertama. Lihat yang pertama, la akha wala abah. Bagaimana caranya? Kita sama-sama mengamalkan la. Kemudian yang lihat ini, yang kedua, la akha wala abah. Akha kita amalkan, aban kita atafkan kepada mahal akha. Kemudian la akhun wala abun. Bagaimana? Sama-sama tidak kita amalkan. Kemudian la akha wala abun. La akha kita amalkan, la abun tidak kita amalkan. Kemudian la akhun wala abun. La akhun kita tidak amalkan. La akhun wala aba. La aba itu kita amalkan. La akhun tidak kita amalkan. La aba kita amalkan. Seperti itu. Nah, ini adalah 5 yang boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah la akhun wala aban. Nah, la akhun wala aban. Seperti itu. Ini tidak boleh. Nah, itulah beberapa kondisi dari isim la ketika mufrad dan berulang-ulang. Berbeda kemarin kan dengan mudhaf. Mudhaf itu kalau berulang-ulang itu wajib mengamalkan, kalau tidak berulang-ulang wajib mengamalkan, kalau berulang-ulang boleh dipilih, boleh mengamalkan atau boleh mengilqakan. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk kepada waqad akhaza muhtaridzat tankiri wal ittisali. Dan sungguh mengecualikan musannif hal keadaan dan sungguh mengambil musannif hal keadaan mengecualikan nakirah dan muttasil dengan katanya itu musannif wahai su'arraf tasmiha, dan sekira-kira ma'rifah wahai su'arrafat ismuha, dan sekira-kira ma'rifah isimnya la bi an ataita, dengan bahwa mendatangkan kamu bihi dengannya isim hal keadaan ma'rifah, au fusila anha atau dibatas akannya itu isim darinya la, farfa'hu maka kamu rafa'kanlah alimu akannya la, wan nawwin
akannya lah, maka rafa'kanlah olehmu akannya isim, wa nawwinhu dan beri tanwin akannya isim, waltizam tikrarlah dan lazimilah olehmu akan berulang-ulanglah. Nah, di sini disampaikan ketika isim berbentuk mufrad. Ketika isim berbentuk mufrad. Isim berbentuk mufrad. Yang pertama mufrad. Isim berbentuk mufrad. Yang kedua apa? Ketika isim berbentuk mufrad. Yang pertama isim berbentuk mufrad. Itu kan kemarin syaratnya mesti nakirah dan mubasyarah. Nakirah dan mubasyarah. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang mufrad itu dalam kondisi ma'rifah dan munfasil. Munfasil. Nah, ini munfasil. Ia ma'rifah dan ia terpisah. Apa hukumnya? Di sini disampaikan ketika isim berbentuk ma'rifah, isim la berbentuk ma'rifah, atau isim la itu munfasil berpisah, maka keduanya wajib rafa dan tikrarlah, berulang-ulanglah. Pahami dulu yang pertama, ketika isim la itu ma'rifah mufrad dan isimnya ma'rifah munfasil, artinya terpisah dengan la, maka wajib merafa'kan dan wajib mengulang-ulanglah. Apa contohnya? Contohnya adalah la aliyun hadirun wala umarun. Ini aliyun dan umarun ini adalah ma'rifah. Apa ketentuannya? Apa ketentuan dari isim ma'rifah? Kalau isim la berbentuk ma'rifah, mesti yang pertama tanwin, rafa beserta tanwin, dan mesti berulang-ulanglah. Jadi tidak hanya satu, tapi dua. Begitu. Ini tidak boleh la aliyun hadirun wala umarun, tidak boleh. Tapi yang boleh la aliyun hadirun wala umarun. Nah, ini menurut selain Imam Al-Mubarrid dan Ibnu Kaisan. Sedangkan menurut Imam Ibnul Mubarrid dan Imam Ibnu Kaisan, Imam Ibnu Mubarrid dan Imam Ibnu Kaisan itu tidak wajib berulang-ulang lah. Artinya hanya mesti rafa saja. Contohnya la aliyun hadirun wa umarun. La aliyun hadirun wa umarun. La aliyun hadirun wa umarun. Nah ini. La aliyun hadirun wa umarun. Jadi tiba di isim yang kedua tidak mesti berulang-ulang lah. Tidak mesti la yalzamu tikrar lah. Nah, sini la yalzamu tikrar lah. Tidak mesti berulang-ulang lah. Berbeda dengan pendapat selain Imam Al-Mubarrid dan Ibnu Kaisan. Selain dari Imam Al-Mubarrid dan Imam Ibnu Kaisan, itu berpendapat bahwa ketika isim la berbentuk ma'rifah atau misalnya isim la itu berbentuk munfasil, itu mesti nantinya tidak mesti, kalau selain dari Mubarrid itu mesti berulang-ulang lah. Artinya la aliyun hadirun wala umarun. Seperti itu. Kakaulika seperti saya tadi belum baca matannya. Wa haitsu arrafta ismaha bi an ataita bihi ma'rifatan aw fusila anha farfa'hu wa nawwinhu. Dan sekira-kira memarifahkan engkau akan isimnya itulah dengan bahwa mendatangkan engkau dengannya isim hal keadaan ma'rifah, atau membatas engkau atau dibatas isim darinya lah, maka rafa'kanlah olehmu akannya isim dan beri tanwinlah olehmu akannya isim dan lazimilah oleh engkau akan berulang-ulang lah inda ghairil mubarridi, dan selain Imam Al-Mubarrid wa Ibni Kaisani dan Imam Ibnu Kaisan.
Fal awwalu, maka bermula yang pertama yaitu isimnya ma'rifah adalah seperti perkataan engkau, la aliyun hadirun wala umarun hadirun. Tidak seorang Ali adalah hadir dan tidak seorang Umar adalah hadir. Dan sebermula yang kedua yaitu dibatas seperti barang pada perkataan engkau, la lana abdun, tidak ada bagi kami seorang budak, wala ma yuddakhar, dan tidak barang yang disimpan akannya barangnya telah dari harta. Nah, di sini disampaikan bahwa ada dua kondisi. Kalau menurut berarti pokok kajiannya ketika isim itu berbentuk ma'rifah atau munfasil atau ma'rifah, maka mesti rafa beserta tanwin. Nah, rafa beserta tanwin. Yang kedua, apakah wajib berulang-ulang? Kalau menurut selain dari Imam Al-Mubarrid dan Ibnu Kaisan wajib berulang-ulang. Tetapi kalau menurut Imam Al-Mubarrid dan Ibnu Kaisan itu tidak wajib berulang-ulang. Nah, begitu. Tidak wajib berulang-ulang. Kalau menurut tidak wajib berulang, kalau selain Imam Al-Mubarrid wajib berulang-ulang. Antum paham maksud berulang-ulang itu? Saya ulangi sekali lagi. Maksudnya itu adalah contohnya pada contoh la aliyun hadirun wala umar. Ini la-nya berulang-ulang. Kenapa? Karena ini pendapat dari imam selain Mubarrid dan Ibnu Kaisan. Sedangkan nantinya kalau menurut Imam Al-Mubarrid dan Ibnu Kaisan ini tidak perlu ini. Langsung saja la aliyun hadirun wa umarun. Itu sampai situ. Walamma anhal kalama ala la, dan tatkala selesai kalam di atas la, syara'a masuk musannifil kalami pada pembahasan al-nidai di atas nida. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang munada. Ini juga akan kita bahas tentang khilaf-khilaf di sini ya, insyaallah. Mudah-mudahan dilancarkan saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.